dan mati dalam beramal 6 amalan ini, kana dhaminan minallahi dhaminan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah, dia mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Jadi kalau kita beramal dengan 6 amalan ini kemudian meninggal dalam proses mengamalkannya, dapat jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. 6 amalan tersebut adalah: yang pertama, rajulun kharaja mujahidan fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Yang pertama, orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang fi sabilillah, melawan musuh Allah. Maka kalau dia mati dalam berjihad tersebut, dia mendapat jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Ya, dan ini disebut dengan mata syahidan, mati sebagai mati syahid. Yang kedua, warajulun tabi'a janazatan fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Orang yang mengikuti atau membawa atau mengurus jenazah, ya, orang yang ikut serta dalam proses fardu kifayah jenazah, memandikan, kafankan atau mensalatkan dan menghantarkannya ke kubur. Tabi'a janazah, ikut menghantarkan, ikut mensalatkannya, menghantarkannya. Fa in mata fi wajhihi, kalau dia meninggal dalam proses melakukan atau ikut serta dalam fardu kifayah tersebut, maka dia mendapat jaminan dari Allah dimasukkan dalam surga. Jadi kalau ada pengumuman di masjid atau di manasah, ada salah saudara kita yang meninggal, maka jangan diremehkan. Penuhi panggilan tersebut, penuhi pengumuman tersebut, ramaikan rumah duka, ikut serta dalam fardu kifayah, setidaknya tidak ikut memandikan dan mengkafankan, ikut mengsalatkan dan menghantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan. Karena sesungguhnya setiap orang yang meninggal itu butuh doa. Kita juga nanti kalau meninggal seperti itu juga. Kita kalau meninggal seperti orang tenggelam dalam air laut. Orang tenggelam itu sekecil apapun benda di permukaan air, dia akan mengaisnya untuk bisa selamat. Begitulah orang meninggal, dia butuh walaupun sekecil apapun doa. Jadi kita perlu sadar saat saudara kita meninggal, dia sedang butuh kita. Sebagaimana juga kita nanti begitu. Waktu kita meninggal, kita butuh sekecil apapun doa. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang meninggal kemudian disalatkan oleh 40 orang, illa syafa'ulah, melainkan 40 orang tersebut menjadi pemberi syafaat bagi jenazah tersebut. Dalam hadis yang lain, 100 orang yang mensalatkan satu jenazah, maka 100 orang tersebut akan memberikan syafaat bagi si jenazah. Jadi jangan kita pikir begitu ada pengumuman di kampung ada orang meninggal, enggak apa-apa, ada orang lain, ada orang lain, ada orang lain. Besok ketika kita meninggal begitu juga. Ujung-ujung 10 orang yang salatkan kita meninggal.
Menyedihkan sekali. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, kita harus punya rasa dia sedang butuh doa dari saya, dari kita semua. Maka ramaikan. Dan sangat menyedihkan sekali kalau sampai ada orang meninggal itu sampai harus disewa orang yang salat jenazah. Dicari sana, dicari sini. Kemudian selesai salat jenazah dikasih sedekah. Itu fardu kifayah. Masa fardu kifayah harus pada tingkat, pada level harus dibayar? Apa sesusah itukah nilai sosial kita sesama kita untuk mensalatkan jenazah sesama kita? Sampai harus cari orang luar, kemudian dibayar. Maka mudah-mudahan kalau ada jenazah, datanglah kita untuk meramaikannya. Dia sedang butuh kita. Demikian juga kita nanti ketika meninggal, kita butuh doa dari siapapun. Nah, dalam proses menghantarkan jenazah, seandainya qadarullah kita meninggal, kana dhaminan 'ala Allah, kita mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Kemudian warajulun 'ada maridan fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Orang yang menjenguk orang sakit, itu juga demikian. Itu diantara amalan yang sangat mulia dalam Islam. Kalau ada orang yang sakit diantara kita, kita melakukan ayadah namanya. Kalau orang meninggal, kita datang, namanya takziah, untuk menghibur orang yang ditinggalkan. Kalau orang yang sakit, namanya ayadah, kita jenguk, kita berikan semangat, kita berikan motivasi. Ternyata itu fi sabilillah. Orang yang pergi menjenguk orang sakit, itu fi sabilillah. Artinya kalau dalam proses menjenguk orang sakit dia meninggal, atau ketika dia pulang dia meninggal, kana dhaminan 'ala Allah, dia mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Kemudian warajulun tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila masjidin li salatihi fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Orang yang berwudu di rumahnya, fa ahsana wudu'ahu, dan dia perbagus, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk salat. Salat 5 waktu, salat tarawih, ya, pergi ke masjid untuk salat. Dalam proses berangkat ke masjid, atau sedang salat di masjid, atau dalam perjalanan pulang dari masjid, seandainya meninggal, dan itu adalah meninggal terbaik, kana dhaminan 'ala Allah, dia mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam proses berjalan ke masjid, atau sedang berada di masjid, atau ketika pulang di masjid. Jangan sampai meninggal sedang minum kopi di warung kopi. Ya. Jadi di sini dikatakan berwudu itu di rumah. Ya. Dan dalam beberapa hadis tentang sunat pergi ke masjid salat berjamaah 5 waktu itu disebutkan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu di rumah. Tidak disebutkan di masjid. Makanya ada sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal dengan orang yang sangat berpegang teguh pada hadis kalau pergi ke masjid itu wudunya harus di rumah. Meskipun boleh saja berwudu di masjid, tapi kalau dibandingkan orang pergi sholat berjamaah ke masjid, berwudu di rumah, daripada orang pergi ke masjid berwudunya di masjid, maka lebih utama orang yang pergi ke masjid berwudunya di rumah. Jadi kalau mau ambil fadilah lebih, berwudulah di rumah.
Kalau memang itu memungkinkan. Kecuali kita dalam perjalanan, ya, maka kita harus berwudu di masjid. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa rajulun ata imaman la ya'tihi illa liyu'azzirahu wa yuwaqqirahu fa in mata fi wajhihi dzalika kana dhaminan 'ala Allah. Orang yang mendatangi pemimpin, dia datangi presiden, dia datangi gubernur, dia datangi wali kota, bupati, dia datangi camat, dia datangi mukim, dia datangi pak geci, kepala dusun, kepala lorong, liyu'azzirahu, untuk dia berikan masukan yang terbaik, wa yuwaqqirahu, tapi tetap dalam keadaan memuliakan. Tidak kasar, tidak caci maki, ya, karena qaulul afdalul jihad qaulul haqq inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya berkata benar di depan pemimpin. Ya, bukan main belakang. Main belakang itu semua orang bisa. Ya, ini depan, datang langsung. Ada mau disampaikan kepada geci, dia datang langsung. Orang lain di belakang, ngomongnya di belakang, di warung kopi pojok kampung. Ya. Dia enggak, dia sayang untuk Pak Geci. Dia sampaikan dengan penuh keberanian, tapi tetap memuliakan. Pak Geci yang saya hormati, untuk program ini saya mengusulkan begini-begini demi kebaikan kampung kita, dan menurut saya ini yang terbaik. Kalau bisa usulan saya diterima. Orang yang seperti itu, kalau dia mati dalam proses melakukan nasihat seperti itu, mati fi sabilillah. Bukan tipe orang yang penjilat. Kalau ditanya sama geci, ditanya sama bupati, ditanya sama wali kota, semua beres. Kiban beres, beres. Kiban bejih beres, beres. Mandum beres, mereka rancuri. Tapi untuk mencari perhatian, untuk menjaga posisi, ini namanya munafik, nifaq. Tapi orang yang berani tapi tetap menghormati, ini yang terbaik. Ini fi sabilillah. Inilah yang disebut dengan jihad yang paling utama. Afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Yang seperti inilah. Tapi tidak juga kemudian dengan kata-kata kasar, caci maki, tidak boleh juga. Ya, tidak boleh juga. Bahkan ulama dulu ada yang ketika memperbaiki pemimpin itu tidak di depan orang banyak. Di depan orang banyak dia baik-baik aja. Bahkan dia berdoa. Tapi di belakang dia mengirim surat dengan nada yang tegas. Itu contohnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu ulama besar, ulama yang saleh. Tapi di depan umum dia tidak ngomong. Suatu ketika Sultan Bebris, waktu itu Sultan Syria, Syam, dia mengeluarkan kebijakan setiap rakyat harus memberikan sekian harta untuk negara, untuk dipakai beli senjata untuk melawan Mongol. Ketika itu khilafah Islamiyah sedang diserang oleh Mongol. Jadi dia buat kebijakan, keluarkan peraturan, setiap rakyat itu harus berikan sekian harta, dipakai beli senjata. Imam Nawawi berangkat dari Nawa. Nawa itu salah satu kampung di Syria, di Syam. Enggak ada Imam Nawawi ngomong di depan mimbar apa itu pemimpin apa enggak jelas, itu enggak ada. Enggak suka tebar-tebar fitnah. Berangkat Imam Nawawi langsung ke istana Sultan.
Kata Imam Nawawi, wahai sultan, sebelum engkau perintahkan rakyat mengumpulkan uang untuk membelikan senjata melawan Mongol, engkau tanggalkan dulu itu emas dari istri-istrimu. Engkau tanggalkan itu emas perhiasan dari kuda-kudamu, jual semua. Engkau tanggalkan emas dari istanamu, tanggalkan semua, buka semua, jual. Kalau tidak cukup untuk beli senjata melawan Mongol, baru saya yang akan ngomong ke rakyat. Saya suruh kumpulkan harta rakyat. Tapi kalau istri-istrimu masih pakai emas besar itu, kuda-kudamu berhiaskan emas, saya tidak setuju dengan kebijakanmu itu. Langsung berhadapan. Ini yang fi sabilillah. Ya. Demikian juga kalau di era modern ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria juga. Ya. Itu seperti itu. Beliau kalau di depan umum biasa saja, tapi kalau jumpa langsung dengan presiden Syria, beliau paling tegas, beliau paling keras. Ya, karena beliau tegas sekali, maka presiden itu suka cari-cari cara agar melunakkan Syekh Muhammad SAW itu, jangan keras-keras sekali lah. Maka diundang ke istana. Taruh minum, taruh makanan, ngobrol-ngobrol. Tidak satu teguk air pun diminum. Sudah, beliau berangkat pulang. Diundang berikutnya, hari Senin atau Kamis waktu puasa sunat, menjelang berbuka diundang, agar mau buka puasa di istana. Beliau tidak mau buka di istana. Itu baru betul-betul menasihati pemimpin. Ini kalau dari belakang tegas, keras, begitu jumpa minta foto selfie. Kemudian update di status, foto sama wali kota. Di status kritik wali kota. Itu namanya nifaq, kemunafikan. Tidak ikhlas menasihati. Kemudian Rasulullah mengatakan yang terakhir, ya, wa rajulun qa'ada fi baitihi la yaghtabu musliman wa la yajurru ilaihi sakhtan wa la yanqimuhu fasalima an-nasu minhu wa salima minan nas fa in mata fi wajhi kana dhaminan 'ala Allah. Orang yang duduk aja di rumah, tidak suka ghibah, ngomong ke si fulan, ngomong si fulin. Ini amalan Ramadan seperti ini seharusnya. Duduk saja di rumah, jaga lisan, tidak menghibah sana sini, tidak membawa kepada tutur kata yang dapat mendatangkan amarah orang lain, tidak membawa mulut kepada menyakiti orang lain. Kalau ada orang seperti itu, dia selamat, orang lain selamat. Kana dhaminan 'ala Allah, dia juga mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Maka mudah-mudahan yang terakhir ini, selama Ramadan ini kita mampu menahan diri, menahan mulut untuk tidak ghibah. Kalau mau ghibah nanti siap Ramadan ya, nanti kita bicarakan lagi. Khusus Ramadan tidak ghibah. Bapak, ibu, suami, istri, anak, jangan sampai ghibah di meja buka puasa. Sayang, capek tahan lapar, tahan dahaga seharian, hancur semuanya pahala di meja buka puasa gara-gara menghibah kepada tetangga. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.